kalimat, yakni Dzu dan Al-Hijjah. Dzu yakni artinya adalah klik. Al-Hijjah adalah artinya haji, ya. Dinamakan bulan Dzulhijjah karena orang Arab sejak zaman jahiliyah melakukan ibadah haji di bulan ini. Orang Arab melakukan ibadah haji sebagai untuk pelestarian terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam bulan ini hari yang sangat besar, hari yang sangat mulia, ya. Disebut di dalam bulan ini terdapat 3 hari yang sangat mulia. Yang pertama adalah hari At-Tarwiyah, itu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Disebutkan hari Tarwiyah kata awal yartawi, yang artinya banyak minum. Pada hari ini masyarakat banyak minum dan membawa air untuk kebakaran hari setelah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Tarwiyah kita Tarawiyah, yang artinya berpikir atau merenung. Disebut Tarwiyah karena pada tanggal 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir dan merenungkan isi mimpinya. Hari Arafah, ya, pada tanggal 9 Dzulhijjahnya. Ya. Dan disebut hari Arafah karena pada tanggal ini jemaah haji melakukan wukuf di Arafah. Dengan demikian, hadis yang menyebutkan anjuran berpuasa Arafah adalah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian hari yang mulia yaitu hari An-Nahr, atau hari artinya menyembelih binatang di bagian pangkal lehernya. Ini merupakan cara yang digunakan dalam menyembelih onta, ya, atau disebut An-Nahr. Karena onta terlalu sulit untuk disembelih di bagian ujung leher. Ya, kemudian disebut hari An-Nahr karena pada hari ini banyak orang yang menyembelih onta untuk berkurban. Nah, ya, karena terkumpul 3 hari yang mulia ini pada 1 bulan, ya, bulan Dzulhijjah, yakni hari Arafah, hari At-Tarwiyah, kemudian hari An-Nahr atau sembelihan, maka bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk bulan yang paling mulia, ya. Informasi di kalangan masyarakat. Jadi seolah-olah karena banyak hari yang mulia, ya, pada bulan ini, bulan Dzulhijjah, ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qamu la yaqsan," ya, dengan Ramadan sebagai berkurang. Allah Subhanahu wa taala di sini jangan dipakai untuk game. Agar terlaksana mengenai tautannya akan dibagikan kembali sama walasnya, ya. Jadi untuk tautan ini hanya aktif untuk kegiatan Oke, Jaka Saputra, PUBG lah, jangan ya. Ini waktunya kegiatan KBM dulu, ya. Jangan dibiasakan game dari pagi kemudian sampai sore. Mohon bersabar, ya. Baik, silakan Ustadz. Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ya, ada satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," ya, yakni bulan Dzulhijjah. Dan yang dimaksud ganjil dalam ayat adalah hari Arafah, dan yang benar adalah disahihkan oleh Al-Hakim dan nilainya disepakati oleh Imam Ad-Darimi. Konteks ayat dalam surat Al-Fajr, sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Fajr dalam ayat tersebut adalah sallallahu a'lam sama yang lain pada bulan Dzulhijjah, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'mal shalihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Qalu walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika syai'.
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10. Maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, iya, lebih baik daripada jihad fisabilillah kecuali seorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi. Maksudnya adalah mati syahid. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi amalan pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah termasuk amalan yang paling baik, insyaallah azza wa jalla, sampai jika tidak ada bandingannya kecuali dia keluar untuk jihad di jalan Allah dan Allah akan syahadat baginya. Kemudian Ibnu Rajab al-Kecualian yaitu jihad dengan mengorbankan jiwa dan jihad ini sudah kita tahu bahwasanya termasuk amalan yang sangat tersebut adalah amalan makruh atau yang kurang ya. Jadi pada bulan ini banyak ibadah, banyak amal soleh menjadi lebih baik daripada amalan yang utama apabila dikerjakan di hari-hari selain dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa amalan makruh atau yang kurang utama jika dilakukan di waktu yang afdal yang utama untuk beramal, maka itu akan menyaingi amalan afdal atau amalan utama di waktu-waktu lainnya. Amalan yang di waktu afdal untuk beramal memiliki pahala berlebih karena pahala yang akan kita gandakan. Ya. Kemudian Mujahid berkata, amalan di 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan. Ya, banyak sekali keutamaan pada bulan ini. Banyak beramal. Kemudian dengan sebagian ulama sedangkan sama dengan 1000 hari. Ya, keutamaan ini semua berdasarkan pada tapi sayangnya keutamaan ini berdasarkan yang sahih seperti ya Ibnu Abbas yang sudah disebutkan tadi. Ikhwan fillah azza wa jalla. Dengan demikian jelaslah bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari dalam Islam, ya, hari-hari terbaik dalam Islam secara mutlak, ya. Hari ini karena ibadah untuk berkumpul padanya dan tidak berkumpul pada selainnya. Padanya terdapat seluruh ibadah yang ada di hari lain seperti sholat, ya, kemudian puasa, kemudian sedekah, zikir, ya, dan lain-lain. Kemudian ya, selanjutnya ya Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan yakni puasa, sholat, sedekah dan haji ini tidak ada di bulan lainnya. Berdasarkan hal ini, apakah keutamaan tersebut khusus pada orang berhaji atau pada orang bulan Dzulhijjah yang lainnya? Adalah bahwasanya Islam atau dinul Islam, agama Islam disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla pada bulan Dzulhijjah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah memberi Islam itu agama bagi kalian. Para ulama sepakat ya, bahwa ayat itu turun di bulan Dzulhijjah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada dan itu tempatnya di Arafah. Hal ini berdasarkan dari Athar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya seorang ulama Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, "Tahukah engkau satu ayat dalam suci kalian yang kalian baca, yang jika seandainya ayat itu turun pada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya." Umar berkata, ayat apa itu? Dalam bulan Dzulhijjah juga ada yang namanya puasa Arafah, ya. Dan puasa Arafah adalah di antara khususan umat Islam. Di dalam bulan Dzulhijjah ya, ada sebuah hari yang sangat agung, yaitu hari Arafah. Pada hari tersebut disunahkan bagi yang tidak atau yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji
untuk melakukan puasa, ya, yakni puasa ya. Kemudian puasa Arafah ini lebih afdal daripada pahala puasa Asyura. Rasul menghapuskan dosa yang setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian fadilah atau keutamaan selanjutnya adalah darah-darah hewan kurban banyak ditumpahkan atau terbanyak ditumpahkan pada bulan Dzulhijjah. Pelaksanaan haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak berhaji. Berhaji adalah menyembelih hewan sebagai hadiah untuk fuqara Makkah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la An-Nasa'i dan Hakim dan Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya, dan bulan Dzulhijjah selain sebagai bulan haji juga disebut sebagai bulan kurban. Banyaknya hewan kurban yang disembelih pada bulan tersebut. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan yang paling besar keutamanya adalah pada bulan Arafah atau pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah itu ada satu hari yang sangat mulia, yakni hari Arafah. Ya, bahkan saking pentingnya hari tersebut, dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa jika ada orang yang mengatakan istri saya jatuh talak pada hari yang paling utama, ya, maka semuanya sepakat maksud dari hari yang paling utama tersebut adalah hari Arafah. Ya, perkataan ini diambil dari Syarah Sahih Muslim. Kemudian di antara keistimewaan hari Arafah, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang pertama paling banyak membebaskan manusia dari neraka. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar yaum Arafah, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihi Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh dia membanggakan amal saleh pada hari Arafah. Apa yang mereka inginkan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maksudnya, ya, maksud dari hadis tersebut, tidak ada yang mendorong mereka untuk meninggalkan negeri. Doa terbaik yang kita panjatkan adalah ada di hari tersebut, yakni hari Arafah, ya. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk berdoa. Kemudian Arafah ini adalah ada satu titik di mana kaum muslimin berkumpul di Arafah, atau yang disebut juga dengan wukuf. Nah, wukuf di Arafah ini merupakan rukun haji yang paling pokok. Ya, Nabi SAW oleh sekelompok orang dari Najd tentang haji. Ini adalah bahwa wukuf di Arafah merupakan tiang haji dan rukunnya yang paling pentingnya setahun setelah. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Yang tidak mampu untuk melaksanakan haji juga memiliki kesempatan. Kemudian ada pertanyaan, ya, perbandingan antara 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mana yang lebih afdal? Ya, terus mana yang paling afdal, bulan Dzulhijjah atau bulan Ramadan? Ya, 10 hari pertama daripada 10 malam terakhir dan bulan Dzulhijjah, ya. Jadi jangan tertipu. Kebanyakan kaum muslimin, ya, mereka tertipu, ya, sangat bersemangat beribadah ketika awal bulan Ramadan. Padahal inti dari bulan Ramadan itu adalah 10 akhirnya, ya. Bulan Ramadan itu kenapa? Ya kan? Karena keutamaan malam Ramadan disebut lebih lama daripada 10 akhir bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu 10 akhirnya ada malam Lailatul Qadar, sedangkan bulan Dzulhijjah di 10 awal pertama itu ada 3 hari yang sangat agung, yakni hari Arafah. Mulai tentang perbandingan antara dua waktu tersebut. Yang mendapatinya sebagai jawaban yang cukup dan memuaskan, ya. Maka jangan seperti itu, alhamdulillah, fokuskan dengan waktu-waktu yang sangat agung ini untuk banyak beramal saleh, karena Allah banyak lipat gandakan pahalanya, ya. Dan juga timbul pertanyaan, mana yang lebih afdal, Idul Adha atau Idul Fitri, ya. Para ulama juga telah membahas seputar permasalahan ini. Ada yang mengutamakan Idul Adha atas Idul Fitri, ya. Begitu juga sebaliknya.
Nah, kemudian setelah memaparkan keutamaan 2 hari raya dan keduanya termasuk hal paling utama dalam setahun, maka yang rajih Allahu a'lam bishawab yang paling utama adalah Idul Adha. Ya, Adha ini adalah hari untuk sembelihan kurban dengan sholat, sedang penggabungan kurban dengan sholat, sedangkan Idul Fitri sedekah dengan sholat. Padahal jelas sembelihan kurban itu lebih utama daripada sedekah, karena padanya berkumpul 2 ibadah, yaitu ibadah fisik dan yang kedua ibadah harta. Dan kurban adalah ibadah fisik dan harta, sedangkan sedekah adalah yang berkaitan ya'dil siyam kulla yawmin minha bi siyam wa qiyam kulli lailatin minha bi qiyam lailatul qadar. Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah untuk diibadahi pada hari itu. Nah, selain 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Pahala puasa pada setiap harinya senilai dengan pahala puasa sepanjang tahun. Hadis ini dhaif. Ya, Abu Isa Tirmidzi berkata, hadis ini dhaif. Tidak diketahui lain dari hadis Mas'ud bin Wasil dari An-Nahas yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam dhaif Sunan Awalnya belum membuat. Jadi lafaz di sini adalah tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah untuk diibadahi pada hari itu selain 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Shawm al-'ashr falahu bi kulli yawmin shawmu syahrin wa lahu bi shawmi yawmi tarwiyah sana wa lahu shawmi yawmi arafah sana. Barang siapa yang berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah, baginya tiap hari seperti pahala puasa puasa Arafah senilai pahala puasa selama. Ibnu Hibban berkata, jelas sekali kedustaan dalamnya sehingga tidak perlu lagi dijelaskan derajat hadisnya. Ya. Hadis selanjutnya, hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan atau hadis-hadis lemah lagi palsu yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, yaitu hadis yang ketiga, siyam awwal yaumin min al-'ashr ya'dilu mi'ata sanah wal yawm tsani ya'dil mi'atai sanah fa idza kana yawm tarwiyah ya'dil alfa amin wa siyam yawm arafah ya'dil alfai am. Puasa di 10 hari awal Dzulhijjah pahalanya senilai dengan puasa 100 tahun. Ya. Kemudian hari kedua Dzulhijjah senilai puasa 200 tahun. Tarwiyah pahalanya senilai 1000 tahun dan puasa Arafah senilai 2000 tahun. Ya, hadis ini tidak sahih. Ya. Kemudian hadis yang keempat juga riwayat kafarah menghapus dosa 1 tahun dan puasa hari Arafah menjadi kafarah 2 tahun. Ya, itu juga hadis yang maudhu'. Kemudian hadis selanjutnya, ma min ayyam afdal 'inda Allah wa lal 'amal fihi nahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yakni min al-'ashr. Akhiruhin min at-tahlil wa dzikrullah wal 'amal fihinna yudha'u bi 700. Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah azza wa jalla. Tidak ada amalan yang dikerjakan di waktu tersebut yang paling dicintai Allah azza wa jalla daripada hari ini, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah kalian bertahlil dan bertakbir mengingat Allah di dalamnya. Amal di bulan ini dilipat gandakan 700 kali. Ya, dhaif. Hadis ini dhaif. Ya, rata-rata hadis yang bercerita tentang ibu, ya bahkan lebih itu rata-rata semuanya lemah. Ya, azza wa jalla cintai ialah Dzulhijjah. Dan waktu yang paling Allah azza wa jalla cintai dalam Dzulhijjah ialah 10 hari awal. Nah, hadis ini juga didhaifkan oleh Ibnu Abi dan Ibnu Rajab. Ikhwan fillah azza wa jalla, ya. Banyak hadis ya. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Tapi kita cukupkan dengan apa yang sahih yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, atau ringkasannya bahwasannya amalan atau ibadah atau bulan Dzulhijjah ini adalah sebaik-baik bulan yang tidak ada bedanya dengan bulan Ramadan. Ya,
Nabi SAW bersabda, Syahran Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian juga amalan yang terbaik itu ada di bulan Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil a'mali salihihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar." Qalu wal jihad fi sabilillah, qala wal jihad fi sabilillah illa raja'a kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'. Ya, tidak ada hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada hari-hari yang 10 ini. Ya, insyaallah ya kalau tidak salah bulan Dzulhijjah itu masuk pada hari Rabu ini. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu itu sudah dihitung satu Dzulhijjah. Ya, mulai dari situ ya kita perlu banyak beramal ya, karena sudah mengetahui keutamaannya, dan intinya ilmu untuk orang-orang mukmin ya itu seperti silah, seperti senjata ya. Jadi sebelum berperang atau memasuki medan peperangan kita harus punya senjata dulu ya. Begitu juga ketika masuk ke bulan Dzulhijjah kita harus tahu dulu senjata dengan apa sih berperang ya. Jadi kita perlu mengetahui tentang atau hukuman, contohnya juga Idul Fitri ya, Idul datang setahun kali, dan itu banyak dilupakan oleh kaum muslim berilmu sebelumnya. Jadi kita menjalani hari-hari tersebut atau bulan tersebut atau melewati bulan tersebut dengan hal yang utama, wasilah atau jalan kita untuk beramal pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah ya. Bahwasanya banyak sekali yang sudah kita jelaskan tadi tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya, mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wal khata minni min syaitan, ataupun kesalahan itu dari kami dan dari syaitan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian kalau pertanyaan akan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron jazan room chatnya. Baik, dipersilakan kepada para peserta yang mengikuti daurah ini. Kita masih ada waktu sampai 9.30, maka kita sisa waktu ini kita isi dengan sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Rofan Akmal. Baik, kalau belum ada, saya mulai dulu pertanyaan. Ada yang masuk dari orang tua? Ustadz, bagaimana jika kita ya? Jadi perlu sangat hati-hati kita hindari dosa pada bulan-bulan ini, ya, karena pahala dilipat gandakan, begitu juga dosa, ya. Tidak di Ramadan, tidak di bulan Dzulhijjah. Ketika kita melakukan dosa, Allahu a'lam bishawab. Silakan kepada siswa yang ingin menyampaikan pertanyaan, baik dalam audio maupun dalam room chat. Tafadhol kelas 10. Silakan, kita masih ada waktu banyak dengan Ustadz, masih berbincang-bincang seputar keutamaan bulan Dzulhijjah. Naam, tafadhol. Bagi para abi-abi yang sudah masuk pada room ini, dipersilakan untuk membuat pertanyaan baik dalam audio maupun Ustadz. Dari Zaid. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau bertanya, apakah ibadah kurban di bulan tersebut boleh di... Saya ulangi pertanyaannya, apakah ibadah kurban di bulan tersebut boleh diniatkan untuk satu keluarga ataukah hanya satu orang saja? Mungkin pertanyaannya Ustaz. Putus tadi ya? Gimana? Tadi diulang, putus. Saya ulang pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau bertanya, apakah ibadah kurban di bulan tersebut? Ya, larangan sudah kita jelaskan dalam bab selanjutnya atau bab selanjutnya tentang amalan sunnah yang harus diketahui. Boleh untuk mengikutkan juga orang yang sudah wafat, ya.
Jawabannya ya boleh, tapi bukan kurban itu bukan ditujukan untuk dia, jadi dia menyertakan saja. Ya, jadi dia menyertakan menyertai atau menyertai niatnya tersebut ya. Jadi orang yang sudah wafat itu juga boleh untuk diniatkan. Ya, apalagi orang yang wafat ini dia benar ya, sebelum dia benar untuk berkurban, maka wajib bagi ahlinya untuk meniatkan atau untuk mengkurbankan ya. Allah a'lam bishawab. Jadi boleh meniatkan kurban itu untuk dirinya dan keluarganya. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Baik, kita lanjut dari sesi pertanyaan dari orang tua. Ini ada yang bertanya, bolehkah saya menggabungkan niat kurban dengan niat akikah Ustadz? Dari orang tua kelas 11. Akikah? Iya. Nah, apakah boleh menggabungkan niat akikah dengan niat berkurban? Niat kurban. Ya. Nah, ini ada kaidahnya sendiri, ya. Yang pertama adalah sadar dengan niatnya imam sholat dan sedangkan sholat itu sudah imam sholat dan sedangkan sholat itu sudah dikumandangkan. Atau yang kedua, contohnya, idza ijtama'a idun wa jum'ah iktafa bihuduri ahadima anil akhar. Apabila dalam satu hari berkumpul hari Jumat dan hari Id, maka seorang itu boleh untuk melaksanakan salah satunya saja. Ya. Kemudian, nah ini jawabannya. Sebutkan dua keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Jawabannya kurang ya, ini bulan Dzulhijjah. Mikrofonnya, silakan. Langsung menjawab. Insya Allah ini jika ada yang bisa menjawab maka akan dikasih reward. Insyaallah taala akan ditutup namanya. Bentar. Jangan pakai nama samaran. Ya, jadi biar Ya Allah. Ya. Apalagi murid-murid baru. Ya. Fadal. Jawabannya dilarang untuk searching di internet ya. Ini lama banget ya. Kita lempar dulu ya. Untuk Dani. Lagi jawabannya. Melaksanakan keutamaannya. Yang belum kita satu. Ya. Kurang satu tapi. Saya lupa baru catat satu saja, Masya Allah. Nah, tak apa ya. Boleh langsung bertanya ya. Yang tadi dianggap keutamaannya ya. Iya, keutamaannya dari tadi. Keutamaan pada bulan Dzulhijjah. Keutamaannya ya sih. Pada bulan lainnya. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan. Silakan barangkali mau bertanya. Baik, jawaban tadi Raufan Akmal. Ya itu namanya diubah dengan nama asli. Ya, nama asli ya. Jadi kita mencatat siapa barangkali jawabannya benar ya. Jangan sampai nama samaran. Dani X9 ini kayaknya kelas 12 nih Ustaz nih. Siapa Jimat? Kuku ada.
Tadi Pak Ustadz, kemudian Raufan juga masuk, ya khusus itu juga betul. Baik. Coba Ustadz, kita masuk pada pertanyaan yang kedua Ustadz. Pertanyaan baru. Itu. Jawabannya masih belum pada tepat. Kan bagi yang mau